Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iro dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran 4, anak soleh, bagian pertama. Yang dibahas kita hari ini adalah A. Jujur disayang Allah. Jujur disayang Allah, benarkah itu? Allah menyayangi orang yang jujur, anak yang jujur. Anak yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya, yaitu dengan disayang, dicintai dan diridhoi orang tua. Dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mudah dikabulkan doanya, dan banyak sekali rezekinya. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita simak cerita tentang anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita tidak mengeluarkan susu sedikit sekali. Malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" Ibu berkata seperti itu. Dan anaknya pun menjawab, "Jangan, Bu." Gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang.
Kemudian keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Dari kisah yang sudah diceritakan oleh Bu Iro hari ini, maka kita dapat ambil kesimpulannya, yaitu orang yang berlaku jujur pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Jadi, sang anak gadis yang jujur itu akan mendapatkan balasan yang baik. Apa balasannya? Bahwa Umar bin Khattab kagum, senang kepada anak gadis itu dan akan dinikahkan kepada anak-anaknya. Yang kedua, ia akan mendapat banyak keberuntungan dalam kehidupannya, ya. Jadi anakku, belajarlah untuk berperilaku jujur. Jadi anak yang soleh dan soleha itu harus ngapain biar bisa jujur? Ya, harus senantiasa bersikap jujur dimanapun berada. Tidak hanya ketika dipaksa baru mau jujur, tidak, ya. Jadi dimanapun berada harus tetap berperilaku jujur. Harus memperbaiki niat yang akan dilakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, amanah. Nabi Muhammad berdagang bersama pamannya ke negeri Syam pada saat usia yang sangat muda sekali, yaitu umur 12 tahun. Beliau sangat amanah, terpercaya dalam berdagang hingga mendapatkan gelar Al-Amin. Ya, dari kisah Nabi Muhammad, sekelumit kisah Nabi Muhammad itu, maka yang dapat kita teladani, yang patut diteladani adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani perilakunya, yaitu rajin belajar, menjaga nama baik sekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik guru dan sekolah. Sampai di sini, anak Bu Guru, ada pertanyaan? Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.